Bab 2646. Ada kak warrior yang melindungi mereka. Dunia Ming. Warrior yang masih penasaran dengan tempat wanita bergaun hitam itu berada. Tempat macam apa itu? Tidak jauh di depan warrior yang terdapat pusaran pusat energi langit berbintang raksasa. Di tengah pusaran pusat energi langit berbintang, ada bintang tak berujung. Dan di samping pusaran pusat energi langit berbintang besar ini, warrior yang melihat mumi yang pernah dia temui sebelumnya. Mayat Kaisar. Pada saat ini, warrior yang sudah mengetahui asal-usul mayat ini. Itu adalah makhluk dari waktu yang sangat lama dan juga merupakan keberadaan yang sangat kuat pada saat itu. Namun sayang, dia bertemu dengan takdir langit. Bahkan bertemu dengan takdir langit yang seutuhnya. Lalu kemudian dia berakhir tragis dan dipaku di sini. Sederhananya, mereka yang dulunya menentang langit, pada dasarnya berakhir tragis. Melihat kedatangan warrior yang, mayat itu segera memandang warrior yang dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, pedang hitam pekat melayang di depan warrior yang. Melihat pedang ini, mayat itu ragu-ragu untuk sementara waktu dan akhirnya, perlahan-lahan mundur ke samping. Warrior yang berjalan ke depan mayat Kaisar, dia melirik mayat Kaisar dan berkata, "Aku rasa kamu sudah menghukumnya terlalu lama." Di dalam pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam mencibir, "Apakah kamu tahu orang ini dulunya demi meningkatkan kekuatannya sendiri, membantai secara paksa semua makhluk hidup di satu dunia itu, dia membuat jiwa makhluk hidup itu menjadi pasukan mayat, kemudian membuat mereka menyerang alam semesta 3 dimensi dengan gila, mencoba untuk memecahkan dimensi ruang alam semesta 3 dimensi dan memasuki alam semesta 4 dimensi. Apakah kamu tahu berapa banyak makhluk hidup yang terbunuh pada saat itu?" Ekspresi warrior yang membeku dan akhirnya, dia menepuk bahu mayat Kaisar, "Ini salahmu sendiri, aku tidak bisa membantumu." Jika hanya sekedar melawan takdir langit, warrior yang menganggap masalahnya tidak terlalu besar, tapi ternyata orang ini membunuh semua makhluk hidup di satu dunia, terlalu kejam. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia akan memasuki pusaran pusat energi langit berbintang dan pada saat ini, mayat Kaisar tiba-tiba berkata, "Tolong." Warrior yang berhenti, dia menoleh dan melirik mayat Kaisar, sedikit terkejut karena tidak menyangka orang ini masih bisa bicara. Dia ragu-ragu, lalu mengangguk, "Aku akan mencoba yang terbaik." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki pusaran pusat energi langit berbintang. Setelah warrior yang memasuki pusaran pusat energi langit berbintang itu, mayat Kaisar tiba-tiba berkata, "Terima kasih." Jelas, dia juga melihat hubungan abnormal antara warrior yang dan wanita bergaun hitam, lalu merasa bahwa warrior yang adalah satu-satunya harapan. Itu benar, setelah dikurung begitu lama, di mana dia tidak bisa meminta kebebasan atau kematian. Lalu sekarang ketika ada secercah harapan, dia pasti tidak akan menyerah. Setelah warrior yang memasuki pusaran pusat energi langit berbintang itu, dia segera muncul di saluran teleportasi langit berbintang. Di saluran teleportasi ini, warrior yang melihat banyak bentuk swastikawan yang tersebar di seluruh saluran teleportasi. Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, "Oh iya, aku pernah melihat seorang pria bernama Dewa Pertama, apakah dia juga dikurung olehmu?" Di dalam pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam berbicara dengan datar, "Apakah tidak boleh?" Warrior yang tersenyum, kemudian berkata, "Bukan, aku hanya ingin tahu." "Oh iya, jadi ada berapa banyak dari keberadaan ini yang telah kamu kurung?" Wanita bergaun hitam itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Banyak, tapi pada awalnya,
yang paling ingin aku kurung adalah seseorang dengan tanduk panjang di kepalanya. Yana. Wajah warrior yang menggelap, orang ini sedang membicarakan Yana. Di dalam pagoda Hongmeng, Yana yang sedang bermain dengan Shiro tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke arah rumah kayu itu dan mencibir, "Tunggu saja, suatu hari nanti aku pasti akan menghancurkan kepala takdir langit dalam satu pukulan." Di rumah kayu itu, wanita bergaun hitam juga mencibir. Warrior yang sakit kepala, kedua orang ini benar-benar tidak cocok. Sudah bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan kedua orang ini. Untuk mencegah terjadinya perkelahian di pagoda Hongmeng, warrior yang dengan cepat mengalihkan perhatian wanita bergaun hitam itu, "Bolehkah aku bertanya, siapa tokoh terkuat yang berhasil kamu kurung? Apakah itu mayat kaisar? Atau itu adalah dewa pertama?" Kali ini, wanita bergaun hitam itu terdiam. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan warrior yang, tapi wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Mengapa kamu banyak bertanya? Apakah kamu ingin dipukuli?" Warrior yang. Wanita bergaun hitam ini memiliki temperamen seperti anak kecil, yang bisa berubah begitu saja. Warrior yang tidak menanyakan apapun lagi, melainkan menambah kecepatannya dan segera, warrior yang tiba di ujung. Dia meninggalkan saluran teleportasi langit berbintang dan setelah keluar, dia muncul di padang rumput yang tak berujung. Di padang rumput ini, beberapa domba dan sapi berlari kencang dari waktu ke waktu. Warrior yang. Pada saat ini, wanita bergaun hitam muncul di samping warrior yang. Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang secara intuitif tidak ingin memprovokasi wanita bergaun hitam itu, karena wanita ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Pada saat ini, kawanan domba dan sapi di kejauhan tiba-tiba maju ke arah wanita bergaun hitam. Segera warrior yang dan wanita bergaun hitam dikelilingi oleh domba dan sapi. Pada saat ini, Shiro dan Yana muncul di lapangan. Dua bocah kecil ini sudah lama berkecimpung di dalam dan ingin keluar untuk bermain. Meski wanita bergaun hitam dan Yana tidak bisa akur, tapi untungnya, keduanya tidak bertengkar. Wanita bergaun hitam itu berjalan mendekati seekor domba utama yang berbeda dengan domba lainnya. Tanduknya berwarna ungu, sedangkan domba lainnya berwarna hitam. Wanita bergaun hitam dengan lembut menyentuh tanduk domba, domba dengan lembut mengusap wanita bergaun hitam. Pada saat ini, wanita bergaun hitam melambaikan tangan kanannya dan segala macam buah dan rumput spiritual berhamburan keluar seperti pasir. Kawanan hewan ternak itu tiba-tiba bersorak. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba terbang ke atas tubuh kepala domba. Melihat adegan ini, wanita bergaun hitam itu sedikit mengernyit, tetapi segera, alisnya melebar lagi. Dua cakar kecil Shiro langsung memegang kedua tanduk pemimpin, kemudian dia melompat. Wajah warrior yang menggelap. Wajah wanita bergaun hitam itu juga tampak agak gelap, entah apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Yana tiba-tiba melompat dan dia muncul di atas kepala sapi. Sapi itu sangat besar, lebih besar dari sapi lainnya, yang jelas adalah sang pemimpin. Yana memilihnya secara langsung. Yana melihat ke arah Shiro, Shiro juga melihat ke arah Yana. Kedua bocah kecil itu menyeringai bersamaan. Saat berikutnya, kaki Yana memukul ringan sapi itu, dan sapi itu berlari ke kejauhan. Faktanya, sapi di bawah Yana itu panik. Itu adalah kepanikan bawaan dan perasaan yang diberikan Yana padanya benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, ketika Yana duduk di atasnya, dia tidak berani melawan sama sekali. Tidak hanya tidak berani melawan, sebaliknya dia buru-buru menuruti kehendak Yana. Domba di bawah Shiro jauh lebih baik, karena bagaimanapun juga Shiro adalah roh baik. Dengan cara ini,
Shiro memimpin kawanan domba, Yana memimpin kawanan sapi dan dua bocah kecil ini bergegas menuju padang rumput yang jauh dengan kawanan sapi dan domba. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, dua bocah kecil ini benar-benar. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu tiba-tiba memandang warrior yang dan mencibir, "Lihat apa yang kamu ajarkan, dua orang ini tidak memiliki sikap seperti seorang master sama sekali." Warrior yang terdiam, "Ini salah aku." Wanita bergaun hitam itu tidak menghiraukan warrior yang atau dua bocah kecil di kejauhan, melainkan berjalan ke seberang dan warrior yang buru-buru mengikutinya. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Shiro dan Yana. Jika ada bahaya di tempat ini, itu akan terlalu abnormal. Siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Warrior yang mengikuti wanita bergaun hitam itu ke sebuah sungai. Sungai itu mengalir dari tengah padang rumput dan tidak ada ujung yang terlihat di kedua sisinya. Di tepi sungai, ada sebuah panggung yang terbuat dari kayu. Di sebelah panggung, warrior yang melihat sebuah gambar berwarna biru. Gambar itu sepertinya berisi alam semesta yang luas yang tidak memiliki batas. Wanita bergaun hitam memasuki panggung, sedangkan warrior yang berhenti di depan gambar, dia melihat gambar dengan rasa ingin tahu dan segera ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius karena dia menemukan bahwa gambar ini ternyata adalah peta. Peta alam semesta 3 dimensi. Peta ini bisa dikatakan peta paling lengkap dari alam semesta 3 dimensi. Alam semesta 3 dimensi. Warrior yang memperhatikan untuk waktu yang lama. Setelah dia mengingat seluruh gambar, dia memasuki panggung. Kosong. Di dalam ruangan, ada formasi bintang berujung 6. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam duduk bersila dalam formasi bintang berujung 6. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari deretan bintang berujung 6, kemudian berkumpul ke arah wanita bergaun hitam. Pada saat ini, wanita bergaun hitam membuka matanya. Dia memandang warrior yang, "Apa yang kamu lakukan?" Warrior yang terkekeh, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat saja karena penasaran." Wanita bergaun hitam itu mengalihkan pandangannya dan terus menyerap energi spiritual di jajaran bintang berujung 6. Warrior yang keluar dari panggung, di luar, dia melihat sekeliling, tempat ini memberinya perasaan yang sangat tenang. Dia melirik kembali ke panggung, dan tidak lama kemudian wanita bergaun hitam itu pulih dari luka-lukanya. Saat memikirkan sesuatu, ekspresi warrior yang menggelap. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untuk apa dirinya khawatir tentang ini, dia cukup mengikuti alur saja. Pada saat ini, ada suara ledakan di kejauhan. Warrior yang menengadah, tidak jauh dari situ, Shiro dan Yana sedang bermain bersama kawanan sapi dan domba dengan gembira. Warrior yang tidak peduli dengan dua bocah kecil itu dan duduk bersila di samping panggung, lalu mulai berlatih. Energi spiritual di sini berbeda dengan yang di luar dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk berlatih lebih banyak. 1 jam kemudian, Shiro dan Yana berhenti. Shiro duduk di bahu Yana. Dia mengarahkan Yana untuk bergerak maju dan di belakang mereka, diikuti oleh seekor domba dan sapi. Yana mengeluarkan manisan buah dan menjilatnya, lalu berkata, "Shiro, apa kamu yakin ada harta karun di depan sana?" Shiro mengangguk, dia yakin. Yana melirik ke arah panggung, lalu berkata dengan santai, "Shiro, aku harus mengingatkanmu bahwa wanita itu cukup kuat ketika berkelahi dan emosinya tidak terlalu baik. Kali ini, dengan kita ingin mencuri harta karunnya, oh bukan, kita ini ingin mengambil, jika kita mengambil harta karunnya dan ketahuan oleh dia, aku rasa kita akan dipukuli." Shiro berkedip, dia melirik ke arah panggung dan akhirnya, dia berpikir sejenak,
Kemudian cakar kecilnya menunjuk ke arah warrior yang di sebelah panggung, yang mengartikan jangan takut, ada warrior yang akan menjaga mereka. Yana berpikir sejenak, lalu berkata, benar juga, Kak Warrior pasti akan melindungi kita. Setelah mengatakan itu, kedua bocah kecil itu mempercepat langkah mereka. Bersambung.